Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini, tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin kue lemper. Tonton videonya sampai selesai ya. Kita akan membuat kue lemper bakar ya teman-teman. Nah, pertama kita akan siapkan dulu untuk isiannya. Di sini aku memakai filet ayam bagian dada ya, kurang lebih 250 gram. Nah, ini ayamnya setelah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti ini, karena nanti aku akan mau kukus ya teman-teman. Oke, baiklah, ini sekarang kita akan kukus. Ini dikukus dengan kelapa ya teman-teman, kebetulan ada pesanan untuk Putri Ayu juga. Nah, kita siapkan sementara mengukus ayam, kita siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan juga lengkuas. Lengkuasnya kita mau geprek aja, nggak usah dihalusin ya teman-teman. Tambahkan juga lada bubuk, ketumbar bubuk. Aku ngalusin dengan grand blender dari Signora ya teman-teman. Ini lucu banget, lihatlah. Ini lucu banget tempat untuk ngehalusin bumbunya. Nah, sebentar aja udah jadi. Ini hasilnya halus. Nah, ini dia ayam yang tadi kita kukus sudah jadi. Kita mau halusin ya teman-teman. Kita ulek aja karena cuman sedikit kan, jadi kita ulek aja. Diulek halus, ditumbuk-tumbuk gitu. Jangan diulek halus kayak bumbu ya, jangan. Ini cuman ditumbuk-tumbuk aja supaya ayamnya agak kecil-kecil nanti jadinya. Banyak jalan ya buat ngalusin ayam kukus seperti ini atau ayam rebus. Bisa juga di blender atau bisa juga di mixer ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin yang agak banyak. Ini aku rasa udah cukup halus, kita sisihin aja. Kita mau tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Ini siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Ini bumbu yang kita haluskan tadi teman-teman. Jadi lihat itu gampang banget jadinya ngeluarin bumbu dari wadah grindernya itu ya teman-teman. Nggak kayak blender biasa. Kalau blender biasa itu tempat bumbunya, nyincang bumbunya itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi kadang susah untuk ngeluarin bumbunya. Ini kayak kita pakai mangkok aja jadi super gampang. Ini worth it ya dimiliki ya teman-teman. Silakan menabung dulu barangkali mempermudah kerja di dapur. Oke, kita tambahkan dengan sedikit minyak. Kemudian kita tumis sampai wangi dan sedikit berubah warna. Tambahkan juga daun salam. Kemudian bisa sereh. Nah, serehnya aku pas nggak ada ya teman-teman, jadi nggak pakai. Nggak apa-apa, nggak terlalu mengaruhin rasa kok. Nah, ini ayam yang tadi kita tumbuk, kita masukin aja setelah bumbunya matang. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan juga air kaldunya tadi ya teman-teman. Aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu kering seperti garam, gula, micin, dan kaldu bubuk rasa ayam. Aduk-aduk. Nah, ini udah jadi, kita tunggu sampai airnya agak sedikit menyusut, kemudian angkat sisihkan. Lanjut kita mau masak beras ketannya. Ini beras ketan sudah aku cuci dan rendam dulu setengah hari ya. Kemudian dimasak bersama dengan daun pandan dan santan. Ini beras ketannya setengah kilo teman-teman. Air santannya 350 ml.
Tambahkan juga gula dan sedikit garam. Nah, untuk takaran air itu nggak selalu sama ya teman-teman di setiap, resep lemper itu tuh tergantung juga dengan jenis beras ketannya. Kalau beras ketannya pulen seperti yang ini aku bikin, ini memerlukan sedikit air santan aja untuk membuat aronnya. Nah, ini udah didiemin dulu sebentar tadi ya. Didiemin kurang lebih 15 menit supaya air santannya meresap. Langsung aja kita kukus. Di sini aku mengukus dengan Nude Series Wok 30 cm dari Signora ID. Jadi nggak perlu pakai alas kain ya teman-teman karena dia udah non-stick. Jadi nggak lengket. Langsung aja kita kukus. Kurang lebih selama 40 menit. Nah, ini udah matang. Ini bagus banget teman-teman, ini pulen, lihat aku mau tunjukin ya, nasi ketannya, lihat ini pulen banget terus putih bersih gitu. Teman-teman gampang kok membedakan ya, mana beras ketan yang bagus dan yang tidak. Beras ketan yang bagus tuh biasanya warnanya tuh putih, terus butirannya itu utuh ya, utuh dan besar-besar. Nah, ini setelah agak dingin, aku langsung aja cetak ya, cetaknya dengan dikepal-kepal saja. Kebetulan ini nggak ditimbang ya teman-teman, aku nggak timbang, tapi ini totalnya jadinya 27 biji ya. Untuk setengah kilo beras ketan tadi dapatnya 27 biji. Nah, dikepal-kepal seperti ini teman-teman. Bisa juga dicetak ya, tapi aku memang lebih seneng dikepal-kepal karena lebih pasti aja hasilnya. Lebih gampang masukin ayamnya dan nggak pakai, pakai wadah lagi. Males nyucinya, teman-teman. Nah, ini udah aja ya seperti ini, teman-teman pasti paham. Kalau mau timbang, silakan aja ditimbang. Teman-teman, di video kali ini aku sharing ya teman-teman untuk kalian semua cara membungkus lemper tanpa staples, tanpa semat. Nah, seperti ini kita akan sediakan daun pisang. Seperti itu bentuknya ya teman-teman, kurang lebih. Lebarnya sejengkal tangan. Nah, posisinya seperti ini. Teman-teman perhatikan, kita gulung separuh ya. Separuh saja. Kemudian kita tekuk ujungnya. Ditekuk biasa aja. Nah, kayak gitu. Itu ujungnya tuh biarin ada sisa ya teman-teman. Ada sisa nanti untuk ngunci. Kita angkat sebentar, kemudian kita lipat setiap ujung-ujungnya. Seperti itu, dilipat. Kemudian kan ada lebih sedikit, itu bisa digunting. Nah, setelah digunting, kemudian kita tekuk kembali di bagian bawahnya. Nah, kunci seperti itu. Jadi deh teman-teman, tanpa staples, tanpa semat. Nah, ini aku bikin lagi ya teman-teman, perhatikan, lipat-lipat. Sisakan ujungnya. Aku lebih zoom lagi ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, ini tekuk ujung-ujungnya. Ditekuk seperti itu. Kemudian ditekuk lagi ke bagian dalam. Nah, itu sisanya yang ujung mencuat, gunting ya. Sebelah kanan itu digunting, biarkan memanjang bagian ujungnya. Lipat ke dalam. Seperti ini. Ini sangat mudah, sangat praktis ya teman-teman. Dan bentuknya juga cantik, kokoh, nggak meleot. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini.
Nah, ini udah selesai semuanya, teman-teman bisa lihat, perhatikan ini cantik sekali dan montok-montok ya, teman-teman. Ini pengaruh dari bungkusnya juga ya, terlihat besar padahal, aslinya juga nggak terlalu besar. Lihat rapi teman-teman, bagian bawahnya juga rapi, tanpa semat, tanpa staples. Langsung aja kita bakar ya, ini aku pakai skillet dari Signora untuk bakarnya. Aslinya ini fungsinya adalah untuk alas dari kompor ya, alas untuk wajan, supaya, wajannya tuh nggak gosong. Tapi aku alih fungsikan teman-teman jadi ini, dan hasilnya bagus sekali. Cara yang nggak sengaja ketemu ya teman-teman, memang harus kreatif putar otak kalau punya alat tuh nggak banyak ya teman-teman. Nah seperti ini aja teman-teman bolak-balik, supaya rata ya. Saat ngebakar jangan terlalu gosong, makanya teman-teman harus rajin bolak-balik. Dan juga apinya juga harus agak besar ya, supaya, apa namanya, cepat dapat warna coklat di daunnya. Kita nggak perlu sampai daun gosong ya teman-teman, ini cukup sampai agak berwarna coklat seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya ini udah selesai ya videonya. Sampai di sini dulu, semoga teman-teman paham dan bermanfaat apa yang aku sampaikan dari tadi itu ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik dan bagus. Semoga teman-teman juga bisa mencoba di rumah ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.